Puji Tuhan, haleluya, shalom, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi di dalam program kita Racing to Renungan Singkat Sabtu. Wow, kita sudah berada di hari Sabtu lagi kawan, ya kan? Dan saya sangat bersuka cita karena hari Sabtu saatnya kita merenungkan firman Tuhan secara singkat. Ya kan kawan? Ya mohon maaf kawan, mungkin ini uploadnya agak terlambat karena kemarin itu saya ada acara sampai malam sehingga agak lelah gitu ya, agak capek. Jadi bisa kita renungkan agak siangan ya kan di hari Sabtu ini. Nah, saat ini seperti kita sudah bahas, sudah kita renungkan firman Tuhan, di bulan September ini adalah September ceria. Ya kan, ada lagunya September ceria. Jadi ceria itu berasal dari hati dan cerita ceria itu adalah pilihan. Kita mau ceria, kita mau bahagia hati kita, atau kita mau yang sedih-sedih gitu ya kan, itu pilihan kita. Tapi yang jelas Tuhan sudah memberikan hati kita yang gembira, hati yang ceria kawan-kawan. Nah, untuk Sabtu ini kita akan belajar tentang hati yang kosong. Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Nah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan mau sebelum mendengarkan, sebelum merenungkan firman Tuhan ini, kawan-kawan bisa memuji Tuhan dulu, menyembah Tuhan ya. Kalau program ini memang tidak ada penyembahan pujian, tapi kawan-kawan bisa memuji Tuhan dulu, menyembah Tuhan dulu sebelum mendengarkan renungan ini ya kan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas hari ya Sabtu yang indah ini, karena kami kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau pakai, Engkau urapi kami semua, kuasa Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami, baik hamba dan kawan-kawan yang mendengarkannya ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Biar kami juga dapat beriman lebih kuat lagi, beriman kami bisa bertumbuh lewat pengenalan akan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu, khususnya dalam program ini setiap hari Sabtu ini. Tuhan Yesus memberkati program ini ya Bapa, sehingga program ini dapat membawa jiwa-jiwa untuk dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih buat kawan-kawan yang selalu setia untuk mendengarkan renungan-renungan di dalam Racing to ini. Nah, kita akan melanjutkannya. Sekarang hari ini saya beri judul hati yang kosong. Hati yang kosong itu apa sih saudara ya kan? Hati yang kosong itu kita tekankan di sini bahwa hatinya itu tidak ada Tuhan di dalamnya ya kan? Hati itu tidak ada penghuninya gitu. Karena di hati kita ini ya kawan ya, kalau ada satu ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Itu. Jadi hati kita itu didesain memang ada ruang kosong hanya untuk Tuhan. Nah, kadang-kala
Kenapa hati kita jadi kosong? Harusnya ada Tuhan, tapi kenapa jadi kosong? Nah, kadangkala ada orang ya, orang-orang biasanya orang-orang yang banyak duit ya kan, orang-orang yang kaya, artis-artis, atau ada mungkin maaf nih ya, pejabat-pejabat, walaupun nggak semua gitu ya kan, orang kaya juga nggak semua. Maksudnya kebanyakan orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang tidak tidak mengerti adanya Tuhan, Tuhan Yesus, kita lihat aja. Tahu-tahu dia kenapa narkoba ya kan, padahal duitnya banyak. Ada kena seks bebas, kena HIV/AIDS ya kan, sering ke nightclub, minum-minum alkohol, minum mabuk. Ada juga yang kawin cerai ya kan. Terus ada juga yang bilang gini kan, zaman-zaman sekarang itu ada yang bilang, wah gue butuh healing nih, butuh healing. Gitu. Butuh healing, healingnya kemana? Ke luar negeri ya kan. Ya nggak salah sih kita mau ke luar negeri, mau kemana gitu. Tapi maksudnya, terus tahu-tahu ada yang bilang, wah gue udah jenuh nih hidup ini. Seperti ada kekosongan di dalam hati gue gitu kan. Ada kan kita pernah dengar seperti itu ya kawan ya. Padahal dia punya banyak uang, anak-anaknya sukses, rumahnya besar, bahkan rumahnya bisa tingkat 15 gitu ya kan. Itu rumah apa apartemen apa hotel gitu ya kan. Nah, rumah sama hotel nggak beda jauh ya kan. Tapi ada hati yang kosong gitu. Wah, ada hati yang kosong, makanya dia lari ke narkoba, lari ke seks bebas ya kan. Cari kesenangan dunia ini. Karena apa? Aduh, ada yang kosong nih dalam hati gue. Ada yang kosong nih dalam hati saya gitu ya kan. Kenapa? Karena dia lupa. Dia lupa. Kadang kekayaan itu dia membuat dia lupa. Kenikmatan dunia dia membuat lupa. Nggak hanya orang kaya sih ya kan. Orang yang pas-pasan, orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja juga kadang merasa hati yang kosong. Udah kerja keras itu kan, apalagi yang lebih parah sih orang orang biasa ya kan, udah kerja keras, banting tulang pagi sampai malam, dapat uangnya cuma segitu-segitu aja ya kan. Kadang dia berpikir ada orang yang kerjanya sedikit tapi dapatnya banyak. Dia kerjanya banyak, dapatnya sedikit. Sedih kita kadangnya kan. Nah, dalam hidupan ini memang harus punya kecerdasan, punya hikmat juga dari Tuhan. Ya kan, supaya tidak sia-sia hidup ini. Makanya mereka lupa, harusnya hati mereka dikasih ada Tuhan. Harusnya diisi oleh Tuhan sehingga mereka tidak ada merasa kekosongan. Ya kan? Coba ya kita buka dulu di dalam firman Tuhan. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ya, saudara, ayat Alkitabnya ada di layar layar kaca ini ya kan, layar kaca ya, handphone juga kaca ya. Ya, anggap aja kaca ya. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Lihat, kawan, dalam firman Tuhan ini dikatakan, jadi dulunya itu memang mungkin ada orang yang dulunya, saya nggak jahat kok, saya nggak bunuh orang, saya nggak mencuri, saya nggak nyakitin orang,
hidupnya aman-aman aja, baik-baik aja gitu ya kan. Tapi ingat, hidup baik saja tidak cukup tanpa Kristus. Hidup aman-aman aja, hidup lurus-lurus aja, nggak cukup kalau tidak ada Kristus Yesus dalam hati kita, ya kan? Karena di sini dibilang apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi pada saat manusia itu lahir, itu sudah ada hidup di dalam, udah dalam dosa. Karena ada dosa Adam dan Hawa, keturunan, ya kan? Jadi pada dasarnya manusia pada lahir itu sebenarnya sudah ada roh jahatnya, hidup ada dalam dosa. Ya kan, ada yang bilang, oh kalau anak mah lahir masih murni tidak berdosa. Salah kawan, ya kan? Karena kita tahu, kita belajar bahwa kita itu, manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi setiap anak bayi yang baru lahir pun sudah berdosa. Lihat saja anak-anak kecil itu, kalau misalkan masih murni, nggak mungkin dia punya iri hati sama temannya, ya kan? Temannya punya apa dia mau, aduh mau dong mainan, mau, ya kan? Artinya dia sudah ada dosa. Nah, jadi di ayat ini dikatakan roh jahat sudah keluar dari manusia. Nah, artinya manusia itu sudah bertobat, gitu ya kan? Terima Yesus, makanya roh jahat itu keluar. Tapi dia mencari tempat perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Nah, lalu berkata, kok kan kembali ke rumah yang kutinggalkan. Jadi kadang-kadang kita sudah bertobat, ada orang yang sudah bertobat, tapi ya pertobatannya yaitu hanya bertobat saja. Memang roh jahat sudah keluar, tapi dalam hidupnya dia itu masih kosong. Dikatakan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Jadi kosong gitu. Dia udah bertobat, ya udah bertobat gitu. Ke gereja ya ke gereja. Dalam penyembahan tuh kayak biasa aja, nggak ada urapannya gitu kan, nggak ada merasakan apa-apa dalam firman Tuhan. Dia main handphone, ngobrol, ya kan, nggak dengerin firman Tuhan. Mungkin dia juga melayani Tuhan, tapi melayaninya memang karena tugas, bukan dengan hati yang melayani, gitu. Kemudian ada yang ya jadi pokoknya dia hanya menjalankan tugasnya saja, tidak dengan hati. Setiap hari nggak berdoa, setiap hari nggak baca firman Tuhan, baca Alkitab itu cuman di gereja hari Minggu, dan itu juga hanya di layar. Ya kan sekarang gereja-gereja kan udah tampilin di layar, udah gampang kan, tinggal cepat tes langsung. Jadi nggak lama-lama. Nah dia jadi kosong gitu. Emang mau dia berbuat baik, betul, berbuat baik. Makanya dia jaga banget hidupnya, berbuat baik, bersih, tersapu. Tapi apa? Kosong. Artinya apa? Nggak ada Tuhan di dalamnya, nggak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya di ayat 45 dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Akhirnya apa? Lama-lama roh jahat masuk lagi, lama-lama dosa masuk lagi, bahkan 7 lebih jahat. Nah, jangan-jangan udah bertobat, kita nggak sungguh-sungguh, akhirnya lama-lama kita berpikir apa? Ikut Tuhan susah. Karena kan kembali lagi ke yang dulu, akhirnya dia kembali lagi. Akhirnya kembali lagi dosa apa? Narkoba lagi, minum mabuk, seks bebas, ya kan? Selingkuh, cerai, kawin, cerai. Bahkan bisa korupsi, tipu orang, tipu sana, tipu sini. Karena dia hatinya kosong, tidak ada Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Hanya hidup baik, ya udah bertobat baik, melayani Tuhan. Ada loh yang melayani Tuhan, tapi akhirnya dia balik lagi, melayani ke gereja. Setelah itu balik lagi ke dalam hidup dalam dosa, ya kan? Maka akhirnya orang itu lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Nah, jangan sampai kita ya kawan seperti itu ya.
Ketika kita sudah bertobat nih, saat ini kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan seperti orang ini. Akhirnya dia balik lagi dengan roh-roh jahat yang lebih jahat lagi. Nah, kita belajar kenapa sih hati orang itu bisa kosong padahal dia udah bertobat, dia udah lahir baru, misalkan udah dibaptis. Tapi kenapa? Kadang-kala ada orang yang masih hatinya kosong. Yang pertama, karena dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya kan, yang tadi kita sudah bahas, dia tidak sungguh-sungguh. Jadi dia hanya menjalankan hidup ini sesuai dengan ya yang baik-baik aja lah. Baik-baik nggak cukup, kawan. Gitu. Karena dilihat di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, lihat saudara. Di dalam ayat ini bahwa kamu tuh suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Artinya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Lakukan dosa ya iya. Mungkin ke gereja ya iya juga. Suam-suam kuku. Gak semangat dalam penyembahan, gak nyembah. Jadi suam-suam kuku. Kata Tuhan apa? Aku akan memuntahkan engkau. Kita akan ditolak, orang itu akan ditolak jika suam-suam kuku. Jadi orang itu kosong. Kenapa? Tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia suam-suam kuku. Ya sudahlah, ke gereja ya kan. Hari Senin balik lagi kerja, balik lagi buat dosa. Gitu ya kan. Jangan. Jadi yang pertama tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kawan, ini sudah akhir zaman, jadi kita harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan masih main-main lagi dengan dosa, main-main lagi dengan kompromi dengan dosa. Ya kan? Tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan artinya dia masih kompromi dengan dosa juga. Makanya dia suam-suam kuku, makanya ada kekosongan hatinya, menjadi hati yang kosong. Karena Tuhan gak betul-betul hidup di dalam hatinya. Karena dia masih kompromi dengan dosa. Nah yang kedua, kenapa hati orang bisa kosong? Yang kedua, pikirannya selalu negatif. Pikirannya selalu negatif. Kenapa pikiran selalu negatif? Pikiran negatif itu adalah pikiran yang hanya memikirkan kedagingan, kawan. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin, kawan-kawan. Ya, jadi pikiran negatif itu adalah pikiran yang memikirkan daging. Iya dong. Menurut kedagingan nih, ya kan? Menurut kedagingan nih, pikirannya. Ada orang kita lihat sukses gitu, kaya. Pikiran kita negatif. Paling juga kayaannya hasil korupsi, tipu orang. Itu kan, itu pikiran kedagingan, pikiran negatif. Ntar ada yang baik nih sama kita. Wah, ramah sekali deh sama kita nih, ada orang. Langsung deh pikirannya. Dia pasti pura-pura, itu acting, itu ada maunya nih pasti nih orang ini ya kan. Lihat gue sukses, dia baik-baikin ya kan. Ada maunya nih. Itu negatif. Dalam pelayanan, ada nggak pikiran negatif? Banyak ya kan, kawan. Banyak. Ada aja pikiran negatif.
Ada orang yang tadinya aktif gitu ya kan, atau dia satu kali dia izin karena memang ada keperluan yang mendadak gitu ya kan, ada keperluan yang penting, misalkan acara keluarga. Ada aja pikiran-pikiran pelayan Tuhan yang lain, wah jangan-jangan dia udah gak setia lagi nih melayani Tuhan nih, jangan-jangan dia ada lagi di tempat lain nih gitu ya kan, jangan-jangan dia udah nggak mau lagi di pelayanan di sini gitu ya kan, atau mungkin ada masalah apa nih kok dia nggak datang gitu, biasa rajin loh. Itu pikiran negatif ya kan. Ada orang yang nggak datang gitu ke gereja pelayanan, pikir-pikirannya negatif, kenapa ya dia ya, kenapa ya gitu. Jadi banyak hal-hal yang pikiran negatif, pikiran kedagingan. Nah itu jangan sampai kita pikirannya negatif dalam kehidupan ini ya kan kawan. Nah kita lihat terus yang lawanannya kan adalah pikiran dalam roh ya. Nah harusnya apa yang kita pikirkan? Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah inilah yang harusnya kita pikirkan. Ini termasuk pikiran roh, ya kan, keinginan roh. Karena roh itu, Roh Kudus itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang harusnya kita pikirkan. Supaya apa? Supaya hati kita diisi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Nah itulah pikiran-pikiran roh, ya kan. Jadi kita harus memikirkan hal yang positif, hal yang dari roh, bukan pikiran negatif. Kalau orang kebanyakan pikiran negatif, jadi hatinya kosong. Jadi hatinya penuh dendam, hatinya penuh kejahatan, ya kan. Karena pikiran negatif tuh orang yang jahat, hati yang jahat. Nah yang ketiga, kenapa hati orang bisa kosong ketika hidup hanya untuk ambisi pribadi? Nah, ini nih yang sering kali ya, ada orang-orang yang penuh ambisi, tapi ambisi pribadi. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan ambisi pribadi itu artinya apa? Mementingkan diri sendiri dong, ya kan. Saya pernah ketemu orang yang ambisinya kuat sekali. Wah, ambisi pribadinya harus gitu, mau ini harus tercapai, akhirnya menghalalkan segala cara, sikut sana sikut sini, ya kan. Yang penting tujuan dia tercapai, kawan. Ambisinya kuat sekali. Jadi kalau orang yang punya ambisi kuat, ambisi pribadi sendiri yang kuat, pasti dia akan lupa Tuhan. Hatinya jadi kosong, ya kan. Loh, hidup ini kita sudah ditebus oleh Yesus, kawan. Harusnya apa? Ambisi pribadi kita turunkan. Atau mungkin ada keinginan-keinginan pribadi, kita cerita dulu sama Tuhan. Jangan memaksakan harus ambisiku, harus keinginanku terpenuhi. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, jadi kita ini milik Kristus. Artinya apa? Kita harus
menjalankan, menghidupi keinginan Kristus, kehendak Kristus, menghidupi rencana Tuhan, mengikuti, menghidupi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan ambisi pribadi kita sendiri. Karena apa? Ambisi kita, tujuan kita pasti salah. Karena pasti tujuan kita hidup dalam kedagingan dong. Cari duit yang banyak. Umur segini mau jadi direktur. Umur segini harus punya usaha yang omsetnya 1 M misalkan. Nanti mau pilih umur segini mau nikah. Nanti nikahnya harus wanita yang cantik, yang tingginya 175,55 katanya. Ya ada komanya. Harus putih, keturunan Chinese misalkan. Kalau nggak dapet nggak mau. Nah, itu kan ambisi pribadi, keinginan pribadi. Padahal jodoh kita kadang-kadang bukan itu, ya kan? Jadi kalau ambisi pribadi kita akan lupa Tuhan. Harusnya kan kalau jodoh yang sesuai dengan Tuhan pasti baik. Mungkin kriteria fisiknya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi pasti Tuhan memberikan yang terbaik, yang sesuai kebutuhan, yang sesuai dengan rencananya. Makanya ketika ada orang-orang yang ambisi pribadinya tinggi, gue harus dapet nih, pokoknya gue harus dapet. Nah itu pasti hatinya kosong. Yang keempat, hidup tanpa tujuan atau disebut ya mengalir aja lah. Nah ini kebalikannya. Yang tadi kan ambisi kuat. Oh ini ya udah, hidup tanpa tujuan, hidup mengalir saja, saudara. Itu sama aja hidup pasrah. Nah hidup nggak ada semangat dong. Ya kerja, ya udahlah kerja begini aja lah. Cukup lah udahlah. Yang penting digaji. Lah, yang penting gaji. Hidup nggak ada semangat. Ya udahlah melayani begini-begini aja lah. Kayaknya Tuhan nggak berkati nih pelayanan kok begini-begini aja dari dulu. Nggak ada hal-hal yang luar biasa gitu ya. Udahlah anakku yang penting lulus aja nilainya pas-pasan nggak apa-apa lah. Lah itu nggak mengalir aja. Jadi hidup tanpa tujuan. Jadi nggak percaya Tuhan kan. Jadi pasti hatinya kosong. Nggak ada Tuhan. Lihat di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Yesus itu punya tujuan dalam hidup kita. Dalam pekerjaan yang baik dipersiapkan Allah. Jadi punya pekerjaan yang baik, punya tujuan. Bukan hidup tanpa tujuan, pasrah. Ya kalau dikasih ya udah dikasih, kalau enggak ya udah enggak gitu. Itu kayak hidup mati, hidup tak mau, mati tak mau, apa itu ya, saya lupa lagi itu ya. Hidup segan, mati nggak mau gitu ya, mati pun tidak. Jadi ini kayak zombie aja ya kan, zombie ya, ketemu orang makan, kalau nggak nyari-nyari makanan doang gitu. Jadi hidup hanya cuma untuk mencari makan, nggak ada ambisi, bukan ambisi, nggak ada tujuan. Jadi hatinya kosong. Ya udahlah, gini aja lah udah. Hidup gue mah gini-gini aja lah. Tuhan berkati lah. Kalau enggak ya udahlah. Ya nggak ada tujuan, saudara. Kawan. Jadi hatinya kosong lama-lama ya kan. Nggak ada tujuan, hidup mengalir saja. Mengalir itu ingat ya, air mengalir itu ke bawah loh kawan. Jadi kalau kita bilang ikutin aliran air aja lah, mengalir aja. Mengalir aja hidupnya nanti makin ke bawah, makin terpuruk. Karena air mengalir ke bawah, nggak ke atas. Ya kan?
Kalau kita mau ke atas ya harus berjuang. Kalau kita mau punya hati yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan harus berjuang, ya kan. Nah, paling nggak 4 itu mengapa hati orang itu bisa kosong. Jadi jangan sampai kita punya ambisi, terlalu ambisi, jangan tanpa tujuan. Jadi semua harus balance ya kawan. Kita lihat lagi, kita pelajari lagi bagaimana mengisi hati yang kosong. Nah, bagaimana nih supaya hati kita nggak kosong, ya kan? Di dalam Kolose 3 ayat 16, Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, yang pertama, isi hati kita dengan apa? Perkataan Kristus. Perkataan Kristus alias apa? Firman Tuhan. Jadi di dalam Kolose 3:16 ini yang bagian pertama adalah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi yang pertama isi dengan perkataan Kristus alias firman Tuhan. Nah, kita harus belajar firman Tuhan seperti yang kita lakukan nih hari ini, ya kan. Dan hari-hari kemarin kita selalu isi hati kita dengan firman Tuhan, dengan perkataan Kristus, supaya hati kita tidak kosong. Hati kita yang kosong hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Ya, jangan sampai hati yang kosong itu diisi oleh iblis atau setan. Hancur hidup kita, kawan, ya kan? Hati yang kosong itu harus kita hidupi dengan perkataan Kristus oleh firman Tuhan. Kalau itu ada di dalam hati kita, wah, hidup kita pasti luar biasa. Hidup kita pasti sukses. Hidup kita pasti untuk memenangkan jiwa-jiwa. Hidup kita pasti menjadi teladan. Hidup kita menjadi role model, ya kan? Hidup kita menjadi kemuliaan buat Tuhan. Terpancar kasih Kristus, terpancar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena dalam firman Tuhan dibilang apa? Perkataan itu perbuatan meluap dari hati. Jadi kalau hati kita di dalam Kristus, otomatis perkataan kita, perbuatan kita mencerminkan Kristus, mencerminkan firman Tuhan. Kalau hati kita kosong, hati kita dipenuhi oleh setan, yang keluar adalah yang jahat-jahat. Nah, yang kedua, yang kita lihat dulu dalam Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ketika Kristus Yesus firman Tuhan ada di dalam hati kita, Tuhan akan berikan apa? Hati yang baru. Wow. Roh yang baru. Dan menjauhkan kita dari hati yang keras. Dan Tuhan akan memberikan hati yang taat. Ya itu. Jadi ketika firman Tuhan ada dalam hati kita menjadi hati yang taat kepada firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan hati yang baru. Wow, keren ya kan? Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, kawan. Jadi kita harus isi dengan Kristus, dengan firman Tuhan. Yang kedua itu ada di ayat selanjutnya yang tadi, Kolose 3:16. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil apa? Menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, yang kedua adalah isi dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nyanyikan pujian-pujian rohani. Nah, penting untuk kita menyembahan dulu, memuji Tuhan, mengangkat penyembahan kita kepada Tuhan, agung-agungkan Dia, ya kan? Kita puji, kita angkat Tuhan Yesus dengan perkataan-perkataan yang baik, memuji-muji Tuhan. Karena di dalam penyembahan itu ada kuasa Allah, saudara, kawan. Ada
hadirat Tuhan. Saudara pernah rasakan kan? Dalam pujian, dalam penyembahan itu seperti hati kita tuh tenang. Hati kita tuh ada kasih Kristus. Kadangkala dalam penyembahan Tuhan beri hikmat buat kita. Dalam penyembahan ada damai sejahtera, ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus di dalamnya. Sehingga mengisi hati kita yang kosong. Hati kita yang kosong harus diisi dengan pujian penyembahan dari Tuhan, kepada Tuhan. Dan ingat, penyembahan kita itu harus dalam roh dan kebenaran. Lihat Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini rohnya kecil, artinya roh kita sendiri. Gitu. Karena kalau Roh Kudus itu lihat di ayat 24, Allah itu roh, rohnya itu besar. Jadi Allah itu adalah Roh Kudus. Kalau yang roh kecil, berarti kita harus menyembah dalam roh kita sendiri. Jadi roh kita harus menyembah dalam Tuhan, dalam kebenaran. Jangan menyembah tapi karena terpaksa mau dilihat orang. Oh, dia bener loh, penyembah yang baik loh. Itu namanya penyembah yang lihat orang. Bukan untuk dalam roh. Ketika dalam roh itu mau dilihat orang mau enggak, kita tetap sungguh-sungguh. Dan biasanya kalau menyembah dalam roh itu kita akan merasakan ada kuasa Roh Kudus bergetar gitu di dalam kita. Ya kan? Itu yang saya rasakan ketika menyembah Tuhan. Karena saya sering menyembah Tuhan, memutar lagu-lagu rohani. Tapi saya juga menyembah gitu, bukan hanya memuji Tuhan, menyanyi. Beda ya antara menyanyi saja, memuji Tuhan saja, menyanyikan lagu pujian rohani dengan yang menyembah tuh beda. Ada perbedaan. Nah, jadi isi hati kita yang kosong itu dengan pujian penyembahan kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka hati kita nggak kosong lagi, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai ayat penutup, jadi hati yang kosong itu cuma ada dua yang bisa kita isi, dengan perkataan, dengan firman Tuhan, dan dengan penyembahan ya, supaya ada Roh Kudus di dalamnya. Bukan hanya firman Tuhan, tapi ada Roh Kudus, karena ada kuasa di dalam Roh Kudus. Nah, sebagai ayat penutup di dalam Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi, saya mau tegaskan, kawan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mungkin ada yang bilang, tapi saya sudah begitu banyak melakukan dosa. Saya seringkali membunuh orang. Saya sudah kecanduan narkoba. Kalau nggak pakai itu sehari saja udah nggak tenang. Ya kan? Wah, rokok saya udah sehari itu bisa 5 bungkus. Atau saya udah terikat dengan seks bebas. Kalau nggak melakukan itu, saya pasti nggak enak. Atau mungkin ada yang bilang saya udah cerai. Ada yang bilang hidup saya udah nggak benar itu. Tipu sana, tipu sini, korupsi. Kawan, selama kita mau bertobat, selama kita mau diisi hati kita dengan firman Tuhan, selama hati kita sungguh-sungguh mau bertobat, ingat ayat ini. Bagi manusia mungkin tidak mungkin. Nggak mungkin lah dia udah kayak gitu. Udah nggak mungkin dia berubah. Tapi lihat, tapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Jadi jangan sampai kita membatasi kuasa Allah. Dan kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika ada orang yang mau bertobat, sungguh-sungguh berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Yesus,
Aku mau bertobat, biar Engkau masuk ke dalam hatiku, berkuasa dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam rohku. Aku mau bertobat meninggalkan dosa-dosaku. Berdoa sama Tuhan, minta ampun. Ampuni aku segala dosa yang salah saya, yang telah saya perbuat. Biar kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan hidupku. Ya, berdoa seperti itu. Kalau tidak bisa sendiri, kawan bisa datang kepada pendeta saudara, gembala kawan-kawan, atau kakak-kakak rohani yang bisa membimbing. Sehingga kawan bisa bertobat, orang-orang yang hidupnya sudah hancur bisa bertobat. Dan ingat tadi firman Tuhan, Tuhan akan memberikan hati yang baru. Jadi harus dihancurkan dulu hati yang lama, dan Tuhan akan memberikan hati yang baru. Sehingga dia hidup yang baru, hidup bersama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingat, itu memang tidak instan, harus berjuang juga untuk meninggalkan dosa-dosanya ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar tentang hati yang kosong ya Bapa. Kami gak mau hati kami hati kosong Tuhan, tapi hati kami mau hati yang diisi oleh firman Tuhan, hati yang oleh penyembahan Kristus, penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Ajar setiap kami yang mendengarkan ini ya Tuhan untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan ajar kami untuk dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami tidak mau lagi terjebak oleh dunia ini, tipu-tipu muslihat iblis, sehingga hati kami menjadi kosong ya Bapa. Karena hati yang kosong akan diisi oleh si jahat, dan hidup kami akan hancur dan binasa di neraka ya Bapa. Tapi sebaliknya kami ingin hidup dengan hati yang penuh ketaatan kepada Kristus, hati yang penuh dengan firman Tuhan, hati yang penuh dengan Roh Kudus, hati yang penuh dengan penyembahan pujian kepadamu ya Bapa. Sehingga pada akhirnya kami juga dapat diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Biarlah kami terus hidup menghidupi kehendak-Mu, menghidupi tujuan-Mu, menghidupi panggilan-Mu atas setiap kami ya Bapa. Ajar kami, beritahukan kami apa tujuan kami, Engkau dalam hidup kami, dan panggilan-Mu atas hidup kami masing-masing ya Tuhan. Karena kami semua adalah tubuh Kristus, saling melengkapi, saling membangun untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini, untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, atas renungan-Mu pada hari ini ya Bapa. Biarlah setiap mendengar, jika ada yang ingin bertobat, Tuhan Yesus terima pertobatannya. Biarlah dia menyesal, mengampuni dosa-dosanya ya Bapa. Oleh kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan. Dan Kau yang terus bimbing orang tersebut ya Bapa, jika ada yang bertobat, sehingga dalam prosesnya makin hari makin dekat kepadamu, makin hari makin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui renungan ini Tuhan Yesus memberkati. Ini hanya untuk memberkati banyak orang, dan kami hamba hanya untuk melayani Engkau saja ya Bapa. Tuhan berkati program ini ya Tuhan, agar iman kami semakin kuat, iman kami semakin sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kawan yang sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari Sabtu yang indah ini. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila ini memberkati, boleh di like, boleh di share, boleh di subscribe, share ke teman-teman, ke saudara-saudara yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.